preview. Salam, kembali lagi bersama saya Eka. Saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya tentang edit mode. Nah, kita sekarang akan belajar tentang mesh tool ya, mesh tool. Kita akan belajar mesh tool. Ini kita masuk tetap di edit mode. Kemarin kita belajar toolbarnya pada edit mode. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang ada menu-menu yang ada di sini ya. Sini ada mesh, kemudian vertex, edge, dan fish. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya tetap subscribe, like, dan komen ya. Ya, kita langsung saja kita masuk ke Blender, kemudian kita tambahkan cube ya, kita tambahkan cube, kemudian kita masuk ke edit mode atau tab. Nah, kita sudah masuk edit mode. Nah, kita bisa lihat ya beberapa menu yang muncul di sini setelah kita masuk edit mode. Bandingkan dengan object mode yang menunya lebih sedikit. Nah, pada edit mode ini, sekarang pertama kita akan belajar tentang mesh ya. Yang pertama tentu transformnya ya. Transform pasti kita sudah tahu itu apa namanya, move, rotate, dan scale, itu yang pada umumnya ya. Jadi ini semua objek apa namanya, semua ini kita bisa pindah-pindahkan ya, move gitu. Seperti kalau move itu kan ingat shortcutnya G, move itu bisa pindah-pindahkan ke arah sumbu juga bisa, sumbu Y, sumbu X, nah seperti itu, sumbu Z. Nah, semua kita bisa pindah-pindahkan. Edge juga G, nah seperti itu ya, semua kita bisa pindah-pindahkan. Face juga kita bisa pindah-pindahkan. Nah, itu yang move. Kemudian yang rotate sama R, rotate itu shortcutnya R. Kemudian kita rotate, nah seperti itu, umpamanya sumbu set, nah kita putar dia bisa R. Ini face nya kita putar. Kalau sudutnya kita putar ya, tetap aja di sana ya. Kemudian setelah rotate, kemudian kita bisa scale juga ya, face kita, pokoknya kita mau scale face nya, tekan 3, kita scale S. Nah, jadi kita bisa scale face nya. Set undo, yang di sini juga bisa, tinggal scale. Nah, seperti itu ya. Oke, itu transform pada mesh. Nah, transform ini ada 3, kemudian mirror saya akan lewati saja nanti, snap juga saya lewati. Nah, sekarang kita duplikat ya, atau duplicate, shift D ya. Dulu kan kita belajar tentang duplikat juga, itu kita menduplikat objeknya seperti ini, shift D. Nah, dia sudah jadi banyak ya, masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan menduplikat dari vertex, edge, dan face nya. Kita masuk ke edit mode, sama kita pakai shift D ya untuk duplikat, shift D. Nah, dia akan mengcopy. Kemudian namanya kita mengcopy sudutnya ini, tinggal shift D. Nah, semua bisa di vertexnya juga kita shift D. Nah, semua kita bisa copy. Tapi bedanya dengan kita menduplikat objek. Jadi objeknya itu kalau di edit mode kita menduplikat, dia akan masih menjadi satu objek. Nah, kalau kita geser-geser, dia masih dalam satu objek. Nah, kalau shift D di objek ya seperti ini, shift D. Nah, dia akan menduplikat objeknya. Oke. Nah, kalau masuk ke sini, jadi kita bisa edit lagi ya kalau kita masuk edit mode. Nah, seperti itu duplikatnya ya. Kemudian extrude ya, extrude kan sudah kita pelajari sebelumnya ya.
Nah, kalau kita select face, nanti face-nya dia akan extrude face-nya ya. Tinggal kita tekan E. Nah, seperti itu ya. Ini mesh tools-nya. Kemudian kita cepat saja karena mungkin tidak terlalu banyak ya. Kemudian split. Nah, split ya. Kita bikin objek baru, tambahkan cube. Nah, masuk edit mode lagi, tab. Oke. Saya mau split face-nya ini ya. Nah, kita split, kita masuk mesh. Split itu Alt M, kemudian kita split yang kita select ya, selection. Nah, kemudian kita escape atau kita langsung select lagi ini. Nah, kita move G. Nah, dia sudah memisahkan diri ya dari apa namanya. Jadi face-nya itu dia memisahkan diri dari objeknya. Tetapi dia kalau kita masuk object mode, nah dia masih jadi satu. Cuman dia terpisah pada edit mode-nya. Ini bisa kita geser lagi. Nah, kita split lagi ini bisa atau tekan Y, klik Y. Nah, ini dia sudah terpisah. Nah, itu split untuk face-nya ya. Kita bisa split, apakah mesh ini bisa split? Nah, kita coba ya, kita coba split ini. Kita tekan mesh, kemudian split selection. Nah, kita select lagi. Nah, G. Nah, dia sudah terpisah, tapi dia masih, yang ini masih ada ya. Kalau ini hilang nanti face-nya ini juga akan hilang. Oke, ini sudah split ya, split. Kalau vertex, apakah kita bisa split vertex? Split. Nah, kita tekan lagi sekali, kita move. Nah, dia bisa split vertex. Oke, itu split. Nah, apa bedanya dengan, nah sekarang kita tambahkan objek, kita tambahkan objek shift A, cube ya. Saya geser G ke Y ya. Nah, sudah ada. Nah, ini tadi yang split. Sekarang saya di sini ada, saya select face ya. Di sini ada spread. Spread itu memang sama artinya dengan split ya. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Kita split ya, pakai selection atau P ya. Nah, sudah. Sekarang kita keluar dari menu edit mode. Sekarang kita masuk ke object mode. Nah, kita select, kita G. Nah, dia spread, dia memisahkan diri, juga dia memisahkan dari objeknya yang lama. Berarti dia sudah membentuk objek baru. Kalau yang ini kan dia masih satu objek. Jadi sekarang kalau dia spread, dia sudah membentuk satu objek baru. Nah, ini objeknya yang lama dan ini objek yang baru. Sedangkan kalau split, dia itu terjadi di dalam edit mode saja. Jadi mereka masih terpisah tetapi di dalam edit mode, tetapi masih dia dalam satu objek. Nah, ini kalau split dia sudah terpisah. Ini coba saya split lagi, tekan P, selection. Oke, kita balik lagi ke edit mode, tab. Nah, ini sudah masing-masing sudah beda objek ini. Kita tinggal pindahkan saja. Nah, seperti itu. Ya, itu separate. Kemudian ada satu lagi pada, nah kita yang namanya, saya tambahkan cube baru. Nah, di sini ada bisect. Bisect itu seperti potongan ya. Nah, kita coba ya, select all dulu ya. Select all itu A, supaya semuanya terselect. Kemudian kita pilih bisect.
bisect. Nah, kemana arah? Kita klik kiri ya, bisectnya klik kiri. Nah, saya ulang ya. Oke, pilih bisect. Nah, klik kiri, klik sembarang. Nah, kita arahkan kemana dia nanti akan potongannya. Seperti itu. Nah, dia sudah memotong semua. Nah, ini belum kelihatan ya, karena kita harus setting lagi di sini. Nah, kita bisa pilih ini, clear inner. Dia akan menghapus yang berada area di dalam. Ini kan kalau ini panahnya, berarti ini keluar. Ini di dalamnya. Nah, dia akan memotong itu. Kalau kita tambahkan fill, dia akan menutupnya dengan bidang seperti itu. Nah, bagaimana kalau clear outer? Karena dua-duanya dia cuman terseleksinya yang ini. Berarti kita hilangkan innernya, berarti dia sisa yang di dalam, jadi yang di luar hilang. Atau kita matikan fillnya, dia akan terbuka seperti itu. Namanya bisect ya. Oke, kita lanjut lagi dengan perintah selanjutnya. Ini saya delete, saya tambahkan di baru. Sekarang kita masuk ke mesh. Itu delete X ya, saya loncat aja langsung ke delete. Delete ini sama fungsinya del. Umpamanya kita mau delete ya, delete apa ya, face nih ya. Kalau kita tekan del atau X, dia akan muncul beberapa opsi ya. Nah, kalau kita mau menghapus face-nya itu, kita bisa menghapus only face. Berarti kalau only face berarti nanti yang garis pinggirnya ini dia akan sisakan. Nah, coba kita tekan X, kemudian only face. Nah, seperti itu. Jadi ini garisnya masih. Saya undo, karena kalau kita select face, otomatis ini edge-nya juga akan terselect. Apa bedanya dengan kalau kita hapus kemudian only edge and face? Kita lihat. Nah, jadi face yang tadi beserta edge-nya, garis pinggirnya itu akan hilang, dan otomatis edge yang ini yang menjadi penghubung edge ini dan ini akan hilang. Jadi bidang ini juga hilang karena dia tidak ada edge-nya di sini. Jadi dia akan menghilangkan semua pinggir-pinggirnya seperti itu. Itu perbedaan delete only face, edge dan face, dan only face. Face-nya ini face-nya saja. Kalau edge and face itu berarti semua edge dan face-nya di delete. Bagaimana kalau delete face saja? Kita coba. Nah, ini sebenarnya sama, masih sama dengan yang perintah yang only face tadi ya. Oke, kita coba lagi perintah X yang lain. Nah, kita coba menghapus edge. Kalau kita seperti ini, kita berarti menghilangkan face-nya juga. Berarti coba kita hilangkan edge-nya. Nah, ini kejadiannya sama dengan kita delete face dan juga edge-nya ya, seperti tadi ini delete edge dan face sama dengan kita mendelete edge. Nah, bagaimana kalau kita delete vertex? Kita delete vertex sama, karena kita face-nya yang kita select, jadi semua titik-titik ini akan hilang. Jadi otomatis garis ini yang terbentuk oleh dua titik ini juga akan hilang. Garis ini juga yang terbentuk dari titik-titik ini juga akan otomatis hilang. Nah, otomatis yang tersisa hanya bawahnya, karena ini juga akan hilang ya, karena dia mendelete vertisnya. Oke.
Kalau kita mau delete satu saja, satu vertex itu bisa X vertex. Nah, jadi titik yang tadi di sini itu akan hilang karena dan juga garis-garisnya ini juga akan hilang karena garis itu dibentuk oleh dua titik, dia tidak bisa dibentuk oleh satu titik, makanya dia akan hilang seperti itu. Nah, itu delete ya, itu delete. Kemudian di sini ada dissolve vertex. Ini akan lebih kompleks lagi. Kalau objek-objek kita banyak, baru kita bisa memakai dissolve vertex, kemudian dissolve it. Nah, kita coba substitute dulu ya supaya kita tahu bedanya. Nah, umpamanya kita mau dissolve, nah kita dissolve vertex ini. Nah, dia bidangnya ini dia tidak akan hilang. Beda kalau kita delete vertexnya. Coba kita delete. Nah, kita delete vertex. Beda delete vertex ini dengan dissolve vertex. Jika kita delete vertexnya, nah dia akan lubang karena dia akan mendelete vertexnya. Nah, kalau kita, nah sekarang saya coba di sini. Kalau dissolve vertex, nah dia hilang, tapi face-nya itu akan di-cut masih oleh ini, edge-nya yang di luar ini. Cuman nanti ini akan enggon karena dia karena apa namanya, kuat itu terbentuk oleh 4 titik ya, 4 vertex. Ini ada lebih dari 4 vertex, berarti dia tidak kuat, enggon ini namanya. Oke, itu dissolve vertex. Nah, bagaimana kalau dissolve edge? Nah, kita coba pilih edge-nya ya. Kemudian kita X, ada dissolve edge. Nah, dia seperti ini sama. Dia akan hilang garisnya ini, tapi dia tidak akan menghilangkan face-nya. Nah, beda dengan kita mendelete edge. Nah, dia akan lubang. Nah, jadi face-nya juga akan ikut hilang ya. Sama juga dengan dissolve face. Kita cari face-nya. Kalau dissolve face tidak kelihatan ya. Kita coba ya, dissolve face. Kecuali kalau ini ya. Kita coba bagaimana jadinya dissolve face. Nah, dia seperti itu. Dia akan menghilangkan 4 kotaknya dan dia menjadi 1 kotak. Nah, seperti itu ya. Beda dengan kalau kita delete face, only face. Nah, dia akan lubang. Oke, itu yang delete ya. Delete itu semua sudah. Kalau limit dissolve, kita select all dulu. Select all, A. Kemudian X, dissolve, limited dissolve. Nah, dia akan menghilangkan semua kotaknya dan menjadikan 1. Kecuali yang ini, dia akan membentuk garis-garis bantu ya. Ini namanya garis-garis bantu. Karena dalam 3D itu tidak bisa ada lubang sendiri di tengah-tengah tanpa ada garis bantu di sekelilingnya, seperti itu. Ini karena dia sudah apa namanya, satu quad itu terdiri dari 4 vertex. Harus 4 vertex atau minimal 3 vertex. Tapi karena ini ada garis bantu, nanti kita, jadi dia harus ada garis bantu ya. Ini tidak boleh kalau dia hilang ini, pokoknya saya dissolve vertex, dia tidak mau, harus ada garis. Nanti bagaimana cara supaya dia tidak enggon ini, nanti ini kita bisa geser G, kita bisa nah kita bisa gabungkan dia di sini, set G, set. Nah, ini dia sudah seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar yang ini ya.
seperti itu. Ini harusnya bisa nah seperti itu ya. Itu delete delete pada edit mode. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi. Saya akan delete, saya add cube seperti biasa. Kita masuk edit mode. Nah, kita sekarang masuk setelah mesh semua selesai, kita masuk ke vertex ya. Vertex ini vertex ini ada extrude vertex ya, sama kayak extrude biasa ya. Tinggal di di extrude, dia akan bisa. Vertex itu bisa di extrude. Nah, seperti itu. Nah, dia akan extrude vertex ya. Saya tekan Oke, kemudian setelah extrude vertex, kemudian extrude ini juga sama, bevel. Oke, sekarang bevel ya. Bevel tadi juga kita sudah belajar bevel. Di sini shortcutnya bevel vertex itu Shift Ctrl B. Kita coba Shift Ctrl B. Nah, seperti itu. Segmennya kita bisa tambah, kita scroll atas atau bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bevel vertex. Ini juga bisa. Kalau kita Ctrl V, kita harus tekan V sekali lagi. Nah, bisa juga seperti itu, atau langsung Shift Ctrl V. Nah, ya. Itu vertex bevel tools. Kemudian kita coba ini, kita lewatkan saja. Saya ke rip vertex ya, rip vertex. Kita delete, saya ambil pakai ini aja, dim tab. Saya sakit lagi sekali. Oke. Ini vertex rip V, atau tekan V aja langsung ya. V. Nah, dia akan memisahkan diri ya. Memisahkan diri. Namanya rip vertex V. Kemudian rip ini bisa juga, kalau ini kan tadi langsung lubang. Nah, kalau umpamanya saya ripkan dia supaya masih ada face-nya atau bidangnya, itu pakai Alt V. Nah, bedanya kan tadi ini dia berlubang, ini masih ada face, atau dia masih membentuk face yang baru ya. Seperti itu fill. Kemudian vertex ini juga kita bisa slide ya, slide vertex atau shift V. Mari kita coba shift V. Dia bisa kita slide mengikuti arah edge yang ada ya. Nah, dia selalu akan mengikuti edge-nya. Dia tidak akan ke horizontal, tidak akan kemana-mana, tapi dia akan mengikuti vertex yang ada, seperti itu. Nah, satu lagi ketinggalan. Di sini ada vertex new add from vertex. Oke. Ya, anggap aja seperti ini ya. Ini kita pilih new vertex, itu new add, maksudnya sebentar, new add atau face from vertex, membuat face atau edge baru dari vertex. Kita coba ya, ini kan lubang. Kita select semua, shift select semua,
vertexnya ada. Kemudian kita klik F atau ini, nah dia akan membentuk sebuah vertex, sebuah face yang baru ya. Ini juga bisa kita select, lalu kita tekan F. Nah, dia akan membuat sebuah face yang baru. Oke, itu vertex tools. Kemudian kita lanjut ke edge tool ya. Kita edge tool. Oke, kita coba membuat apa ya? Cube lagi lah. Oke, di sini edge itu juga ada extrude seperti kayak tadi ya. Bevel kan sudah tadi bevel, kemudian bridge saya lewati, screw nah ini subdivide itu dia membagi sama rata ya. Kita coba ya subdivide, atau klik kanan tadi, klik kanan subdivide, kemudian kita tambahkan segmennya, cutnya semakin banyak, semakin face-nya semakin banyak ya, triangle-nya juga semakin banyak. Nah, itu yang namanya subdivide. Nah, number cut-nya berapa, kemudian smooth-nya berapa, kita isi smooth coba. Jadi kembung ya, seperti itu ya, bahkan bisa jadi bola. Oke, itu subdivide. Kemudian edge itu juga bisa di slide ya. Kita masuk ke slide. Edge itu bisa di slide. Nah, edge slide. Karena snapnya aktif. Oke, edge slide. Nah, dia bisa digeser-geser ya. Bisa digeser sesuai dengan arah edge juga ya. Dia tidak bisa digeser sembarang ya, kecuali kalau kita move baru dia mau sembarang seperti ini. Bisa dia sembarang. Tapi kalau slide edge slide itu bedanya, dia mengikuti edge yang ada. Nah, ada apa namanya, alurnya dia seperti ini. Oke, itu edge smooth. Edge slide, sorry. Oke, untuk edge ini saya tidak akan banyak bahas. Di sini ada maxim, clear sim, maxap. Itu nanti berfungsi untuk kita belajar UV ya, UV mappingnya ini. Jadi saya jelaskan sedikit. Kalau kita edge-nya kita maxim, jadi nanti waktu membuat suatu UV, dia akan membelah di sini ya. Nanti itu akan saya bahas lagi. Nanti itu akan kelihatan pas kita UV ya, UV unwrap ini. Oke, itu saja. Kemudian kita akan ke tambah lagi cube. Kita masuk ke face nya. Face ini sama ya, ada extrude, kemudian extrude along normal seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, individual face. Jadi kalau yang teman-teman yang baru di sini, silakan lihat link yang saya sudah sediakan di deskripsi. Kemudian insert juga sama ya, insert, kita insert face, select dulu, insert, seperti ini kita bisa masuk insert face nya. Kemudian ada poke face. Apa itu poke face? Oke, kita coba di sini ya. Poke face ini dia akan membagi menjadi triangle ya, triangle. Coba kita lihat dengan titik di tengahnya. Kita lihat face poke. Nah, seperti ini dia bentuk triangle sebanyak 4 buah. Ini triangle dari yang kuat itu 1, 2, 3, 4 titik ya. Kalau triangle 3 titik, 1, 2, 3. Itu
itu triangle. Kemudian ada menu lagi itu setelah hook itu triangle. Kalau triangle dia membagi menjadi, nah, bagi dua aja, masing-masing sudah titiknya 3 seperti itu. Kalau hook, nah, dia menjadi bagi 4 dengan sama rata ya. Kemudian ada lagi kalau kita mau membalikkan dia jadi kuat, tinggal kita klik ini trace to kuat. Nah, dia kembali lagi menjadi kuat ya, jadi 4 titik ini. Kemudian ada yang namanya solidify dan wireframe. Oke, kita coba yang solidify. Oke, saya delete dulu, saya pakai clean aja ya. Nah, kita masuk ke edit mode, face, kemudian kita isi solidify. Nah, solidify ini memberikan suatu ketebalan ya. Kalau di sini terlihat solidify-nya jadi 0,01 meter. Gimana kalau kita jadikan 0,5 meter? Nah, dia akan tebal ya. Nah, solidify itu akan memberikan suatu ketebalan pada objeknya. Seperti tadi itu plain kan dia tipis, cuman ada titik 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah di solidify dia menjadi titiknya menjadi 8 ya. Oke, itu solidify. Sekarang saya mau, nah, kita coba tambahkan icosphere ya. Nah, seperti ini kita masuk ke edit mode, kemudian face, di sini ada wireframe. Nah, wireframe ini hanya menyisakan edge dan vertexnya saja, jadi face-nya akan dihilangkan. Mari kita coba ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menyisakan ini vertex dan edge-nya saja. Thickness-nya bisa kita tambahkan, lumayan kita slide ke kanan. Nah, dia akan ada ketebalannya. Seperti ini. Nah, sama kalau kita mau membuat suatu, saya coba ulang. Ada namanya rumah apa ya namanya, kita coba delete ya. Ini kita tampilkan transparan ya. Kita mode 1 ini saya coba contohkan saja. Kita delete saja langsung vertisnya. Nah, dia akan menyisakan ini. Nah, ini seperti kita membuat tenda ya. Nah, kita coba pakai wireframe. Nah, seperti ini kita kecilkan. Seperti itu. Dan boundary ini berarti garis pinggirnya ya, jadi yang dekat sini bisa pakai, bisa hilangkan. Kita balikan, matikan saja ini untuk transparan X-ray ya. Seperti ini jadinya. Nah, ini sama kalau kita mau bikin tenda-tenda yang rumah-rumah bulat itu ya, seperti ini ya. Itu tentang terakhir itu face wireframe. Oke, saya sampai di sini saja akan menjelaskan sampai wireframe. Kalau fill itu sama kayak tadi, memberi bidang pada, atau kita coba ini ya, face fill. Nah, dia akan memberi bidang pada area-area ini ya. Dia akan menutupi dengan face seperti itu. Oke, itu pengenalannya tentang sampai wireframe. Oke, face juga sudah, fill face ya, terakhir itu fill. Oke, ini nanti akan saya jelaskan kemudian. Baik,
sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena kedepannya saya akan masih membuat konten-konten yang lain. Terima kasih ya.